Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Bagaimana kondisi Anda? Sehatkah? Hati-hati ya. Beberapa hari ini sudah sering turun hujan ya. Tidak hanya di wilayah Sidoarjo, tapi di beberapa wilayah lainnya, Pasuruan, Surabaya, dan tentunya peralihan musim ini ya. Biasanya rentan kita terpapar flu. Nah, kadang-kadang kan agak susah membedakan antara flu dan COVID ya. Tapi kalau flu biasanya ya paling 2 atau 3 hari sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau COVID-19, nah ini agak lama. Rentang waktu yang bisa dikatakan agak lama mungkin ya sekitar seminggu atau 2 minggu. Ini gejalanya mulai kelihatan gitu. Nah, semoga saja Anda masih bisa menjaga kesehatan sehingga segala usaha Anda bisa berjalan dengan lancar ya. Dan bisa mengikuti program-program yang akan maupun sedang diproduksi oleh Suara Sidoarjo ya. Satu di antaranya kalau misalnya pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 September 2021, Anda mengikuti program Sidoarjo Kota UMKM tepat sekali karena dalam program ini Anda bisa mendapatkan bagaimana pengalaman sahabat-sahabat kita yang punya usaha begitu ya. Baik itu ketika merintis, kemudian pada saat berjalan ya, kemudian pada saat tahap-tahap lainnya seperti dalam hal pemasaran, kemudian evaluasi ya, atau mungkin juga buka cabang karena semakin berkembang. Nah, siapa sih yang tidak ingin seperti ini, ya kan? Nah, tentunya ini bisa menginspirasi kita semuanya. Baik. Pagi hari ini saya Ilham Dianta akan mengawal ya program Sidoarjo Kota UMKM bersama sahabat-sahabat dari Kohansi, bukan Kohansi ya, Koko Hansi bukan, cuan-cuan itu ya. Kohansi itu adalah komunitas handicraft Sidoarjo. Mudah-mudahan saya betul ya, saya hanya menebak saja sih sebenarnya, karena salah satu narsum kita pagi hari ini itu ini ya, memproduksi sepatu, tas dan ekoprint ya, sepatu, tas dan kain ekoprint. Itu ada Ibu Nazida ya dengan brandnya NZ Ekoprint. Kemudian ada Bapak Suroto dengan brandnya Tepi Kali. Kenapa harus di tepi-tepi kali sih Pak? Mojok-mojok di pinggir-pinggir kali ya. Dengan olahan lidah buaya dan seni rajut. Oke, baik. Langsung saja kita sapa ya dengan Pak Suroto. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Suroto. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Suroto? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, baik. Pak Suroto, kalau boleh tahu Kohansi ini di Sidoarjo mana ya Pak ya? Di kotanya, jadi kami Sidoarjo Kota. Ya. Oke, baik. Sebelum ke Pak Suroto lebih lanjut lagi, saya ingin menyapa selamat pagi, assalamualaikum pada Mbak Nazida. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nazida. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Mbak Nazida? Alhamdulillah, baik. Baik ya, oke, baik. Langsung saja kita ke Pak Suroto nih ya. Pak Suroto ini bisa cerita nggak Pak ya? Kenapa brandnya ini diberi nama Tepi Kali? Kok nggak tepi danau, tepi laut, atau tepi-tepi mana gitu Pak? Silakan, monggo. Pertama kami karena tempat usaha dekat sungai, jadi kami memanfaatkan bantaran sungai yang dulunya tandus, sehingga kami memperdayakan lingkungan, memperdayakan masyarakat, jadi ini kosong, kita berdayakan masyarakat, kita berdayakan lingkungan, sehingga hasilnya dari itu kita kembalikan ke masyarakat dan lingkungan. Yang kita sebut olah lidah buaya Tepi Kali. Oke, baik. Nah, untuk brand Tepi Kali ini produknya apa saja, Pak?
Untuk tepi kali kami dari hulu sampai hilir, sehingga kami belum pemasaran keluar. Dari tanam, bibit tanam, panen, produksi ada di satu lokasi. Sehingga kami sebut wisata edukasi yang ada di Desa Tebel, Kecamatan Gedangan. Oh, di Tebel Gedangan. Iya Pak, halo. Ya, halo. Ini di tepi kali, maksudnya di kawasan Tebel Gedangan ya? Ya, betul. Oke, di kawasan Gedangan ternyata sahabat ya di sana. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya, produk yang dihasilkan oleh merek atau brand tepi kali ini apa saja Pak? Selain lidah buaya, apa saja ini? Kalau misalnya lidah buaya ini apa di dalam bentuk olahan, apakah minuman? Kita tahunya kan lidah buaya itu buat shampoo sebenarnya ya kan? Nah, ini kan buat makanan ya. Apa saja ini Pak? Iya. Sementara ini kami produksi olahan lidah buaya dengan biji telase, minuman segar, kemudian jelly, puding, dan semua itu kita kelola dengan hati, kita kelola dengan teknik organik, sehingga kami dengan hati. Pak, bisa cerita singkat nggak? Ini awal mula usaha tepi kali ini didirikan itu kapan? Kemudian apakah memang langsung fokus pada lidah buaya? Kenapa tidak yang lain gitu? Awal mulanya seperti apa? Silakan Pak. Pertama kami karena menggalakkan lingkungan, memperdayakan masyarakat untuk penghijauan. Selama kita di tengah-tengah kota yang dikepung dengan industri, dengan rumahan, maka kita menuju ke kota, menyaring debu, dan ada nilai tambah, maka kita tanam lidah buaya. Karena perawatannya mudah dan ada nilai tambah. Dan tidak hanya itu, kami juga sebagai tempat edukasi, salah satu kita kolaborasi dengan Kohansi untuk mengadakan pelatihan ekoprint, pelatihan batik, ada di lokasi satu tempat di sini. Oke. Kalau boleh tahu, memang kalau lidah buaya ini ditanam di sana subur ya Pak ya, sehingga memilih gitu. Subur, alhamdulillah subur. Nah, karena kan kalau lidah buaya ini memang jenisnya kan bukan jenis yang berdaun kecil begitu, tapi yang dipilih kan yang gede-gede gitu ya. Betul ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, apakah lidah buaya ini untuk bahan bakunya menanam sendiri atau mungkin beli dari daerah lain atau bagaimana ini untuk mengolah minuman tepi kali ini? Sementara kami memperdayakan masyarakat, setiap rumah harus menanam tanaman lidah buaya sebanyak minimal 5 pot. Jadi nanti hasilnya kami beli. Oh iya. Kami sekarang kita sudah buat mitra-mitra di desa lain, bekerja sangat dengan BUMDes. Jadi ada lahan kosong kita tanami, kita kelola. Selama ini kami juga kesulitan bahan baku dan kami belum mendatangkan dari luar. Sementara masih lokal aja dulu. Oke, nah ini saya kira cukup bagus ya, bisa diikuti oleh wilayah lain karena kan tidak beli dari luar tapi memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar gitu ya. Memberdayakan dengan apa? Dengan menyarankan agar mereka menanam bahan baku ini, yaitu lidah buaya gitu ya Pak ya, sehingga otomatis menguntungkan masyarakat yang ada di sekitar itu karena kan dibeli gitu kan. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, mungkin ada persyaratan tertentu ya, kriteria lidah buaya yang seperti apa ini Pak yang bisa dibuat minuman itu? Mungkin dari ukurannya, jenisnya, atau apa begitu? Kita buat standar. Pertama adalah lidah buaya itu selama ini kadar airnya kan 92%. Jadi kalau kita tanam secara organik, dia akan turun 2 digit. Sehingga kadar airnya 90%, seratnya 10%. Jadi kita sarankan menanam di pot dengan satu pot satu batang dengan cara yang sering disirami, kemudian total matahari sehingga seratnya tebal. Akhirnya kami mengarit seratnya ini untuk kesehatan, termasuk asam lambung, mungkin untuk salah satu komponen untuk diabetes,
mungkin air. Jadi salah satu untuk menyembuhkan seperti itu. Sehingga kami sebut wonder plant. Jadi tanaman yang ada itu. Wonder plant ya, sebutannya begitu. Mungkin seperti juga ini apa sih sayur yang biasanya dibuat sayur bening itu loh. Katuk. Bukan katuk, ya agak mirip sama katuk yang kecil-kecil. Apa ini? Kelor. Siapa itu tadi yang menjawab ya? Ibu Nazida mungkin. Iya betul, kelor. Kelor itu bisa dikatakan sebagai wonderful plant juga ya. Nah, ini masih ke Pak Suroto. Pak Suroto, kalau sekarang kita ingin tahu tentang minuman ini ya, minuman tepi kali ini. Kalau boleh tahu ini Pak, komposisinya apa saja, kemudian manfaatnya apa saja, selain tadi disebutkan bisa mengurangi atau mencegah asam lambung ya, atau apalah gitu. Kemudian kemasannya seperti apa, mungkin ada ukuran-ukuran tertentu, dan bisa dibeli di mana saja ini Pak, monggo silakan. Jadi komposisinya air, jadi air kita masak, kemudian gula, biji telasi itu karena untuk antioksidan. Jadi sari lidah buaya. Jadi selama ini kami tidak menggunakan bahan-bahan lain selain itu. Kenapa? Karena maka minuman ini nanti bersifatnya basa, sehingga karena asam lambung kalau sudah diminum akan netral, mungkin pH-nya 7. Jadi pemasarannya kami ada di satu lokasi. Alhamdulillah setiap Sabtu Minggu ada tamu lah yang kesini 20-50 orang dari luar Sidoarjo untuk mencari minuman ini. Kami belum memasarkan secara online. Kenapa? Karena offline aja kami kewalahan. Yeah. Oke, baik. Kemudian manfaatnya Pak, apa saja ini? Pertama untuk menyegarkan. Jadi ada olahan yang ori, jadi lidah buaya yang ori, jadi tanpa bahan pengawet, itu kita packing juga. Ini untuk menetralkan asam lambung, bukan menetralkan. Menetralkan asam lambung, tapi kita arahkan, kita edukasikan bagaimana mengurangi asam lambung dengan catatan harus mengkonsumsi makanan yang sifatnya basa. Salah satu adalah olahan lidah buaya. Oke, baik. Pak Suroto, karena tadi untuk pemasarannya offline saja kewalahan ya, jadi tidak membuka penjualan lewat online ya. Dengan kata lain bahwa bisa dikatakan kewalahan ini kan sangat laris begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu ini kemasannya berapa mili, harganya berapa ini Pak? Kemasannya 350 mili itu dengan satu box itu 60.000, jadi per biji itu 5.000. Tapi kalau yang sudah ori itu per kilo 50.000. Kami selain jual yang diolah, kami juga jual daunnya lidah buaya itu untuk alat kecantikan itu diambil dari Surabaya. Per kilo kita jual 15. Selain yang sudah diolah, yang belum jadi pun laku gitu. Oke, Pak Suroto, untuk menentukan awal mula ketika harus memilih lidah buaya, itu Pak Suroto memang apakah tertarik dengan tumbuhan ini atau coba-coba, atau mungkin bagaimana asal muasalnya ketika memilih lidah buaya? Karena kan banyak ya minuman, kenapa tidak jamu saja misalnya, ya kan? Beras kencur atau apa gitu. Kenapa lidah buaya ini? Kenapa Pak? Asal muasalnya dulu. Pertama kami karena sebagai katakan dulu supplier tanaman, sehingga salah satu kami nanam lidah buaya, kemudian untuk memasarkan sulit, awalnya sulit, tapi kami coba itu hal-hal itu. Jadi kalau suatu usaha dalam keadaan rame berhasil itu udah biasa, tapi usaha dalam keadaan sulit berhasil itu luar biasa. Salah satu itu mutu kami. Oke, Pak Suroto, awalnya bagaimana Pak perkembangan bisnisnya, usahanya pada awal-awal saat dirintis itu? Apakah langsung
langsung diterima masyarakat atau memang bagaimana? Kami mulai tahun 2015 agak sulit. Orang-orang buat rambut, kok untuk minuman, sehingga bagaimana ngedukasi masyarakat, sehingga mengajak kita edukasikan cara menanam, cara ngelola, sehingga mereka tertarik. Jadi memang proses untuk memperkenalkan masyarakat, proses untuk cara menanam. Alhamdulillah di lokasi kami ini sebagai edukasi selain lidah buaya dan macam-macam tanaman. Jadi kita sebut kampung wisata edukasi Tapak Kalibendo. Oke, baik. Nah, memang ini bisa jadi inspirasi juga buat semuanya bahwa kampung yang punya sumber daya alam bagus ini bisa dimanfaatkan ya, sehingga penguatan ekonomi ini juga akan semakin terlihat begitu ya kan Pak? Karena kampung wisata edukasi ini memang tidak selalu berkaitan dengan tempat-tempat wisata misalnya kayak ada air terjun atau apa, tapi bagaimana kita mengolah kelebihan daerah di situ ya dengan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Misalnya nih satu daerah nggak punya air terjun, berarti di sana apa yang saat ini bisa dikelola? Nah, ini satu di antaranya yaitu tanaman lidah buaya. Dan kampung wisata edukasi ini ada edukasinya gitu kan. Jadi memang di sana itu isinya pasti ini ya Pak ya, berkaitan dengan cara misalnya budidaya lidah buaya, pengolahan dan sebagainya gitu ya Pak? Lengkap. Jadi kami juga punya katakan tempat-tempat untuk nongkrong, juga homestay. Jadi satu RT kami lengkap. Tempat bermain anak, lele kita lengkap, perpustakaan lengkap. Jadi selama ini kami kita berdagang semua masyarakat. Oke, ini lokasinya di Tebel Gedangan ya Pak? Ya, belakangnya di Fana. Jadi kami lengkap lah, sarana prasarana lengkap. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang ke sana, itu kelebihannya yang bisa ditawarkan pada pengunjung apa ini Pak? Selain tadi ada kolam lele, tempat mainan anak, apa lagi di sana Pak? Eco Green, jadi kita memanfaatkan pengurangan penggunaan plastik. Jadi sementara itu. Jadi kami punya tempat untuk komposter, tempat untuk perpustakaan, kita punya ada homestay, lengkap lah. Jadi kalau pemirsa, pendengar, monggo, sini kita siapkan. Sarana prasarana udah lengkap. Baik, nah ini Anda yang tertarik dengan kampung wisata edukasi di Tebel Gedangan ya, dengan aneka macam fasilitas ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suroto, silakan ya. Nggak usah jauh-jauh, di Tebel Gedangan loh tempatnya ya, bisa nanti kita mendapatkan edukasi itu bagaimana tadi lele berarti ya beternak lele kan gitu ya, termasuk juga ini pembuatan minuman dari bahan baku lidah buaya. Baik Pak Suroto, saya bergeser ke Ibu Nasida. Ibu Nasida, halo Ibu. Iya Ibu Nasida, ini produknya NZ Ecoprint ya, ini bisa diceritakan Bu atau bisa disampaikan pada kami bagaimana awal mulanya usaha UMKM Ibu ini dirintis, ya? Kenapa tertarik pada Ecoprint dengan produknya ini sepatu, tas dan kain, ya? Bagaimana ini Bu? Monggo. Awal mula saya merintis Ecoprint ini kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya ngeliat di Facebook, kok bagus ya ada daun ditempel ke kain. Akhirnya saya ingin ikut les-les, ikutnya di Jogja sih waktu itu pertama kali. Saya coba-coba kok bagus, terus daya tariknya pembeli juga ada lah. Ini produknya kan saya ini ya ke produk ya. Ini produknya kan unik gitu loh. Nah, ada daun ditempel ke kain. Awalnya saya taunya cuma kain aja. Nggak taunya bisa juga di kulit. Ini kulit. Oh, dari bahan kulit maksudnya ya Bu? Ya, ditempel di kulit juga bisa.
Ini dijadikan tas kulit-kulitnya kan. Ini, oh, itu bagus itu yang oranye. Iya. Iya. Kayaknya cocok ya sama sepatunya ya, Bu. Sepatunya. Warnanya loh cocok pas gitu ya. Ya. Memang kita sepatu sama tas. Saya produksi ya, peminatnya lumayan. Saya akhirnya gabung sama Kohansi, komunitas handicraft Sidoarjo yang tempatnya di Ciwok. Iya. Ciwok Sidoarjo. Ibu Nazida, Ibu nggak berpikir nggak ini kan produk ini bukan makanan ya, dan lakunya itu bisa dikatakan nggak seperti makanan yang bisa langsung tiap hari kayak gitu kan. Ini kan berkala, bisa jadi mungkin seminggu hanya 1, sebulan hanya berapa gitu ya. Nah, untuk menjaga keberlangsungan ini bagaimana, Bu? Saya ikut ini karena saya ikut komunitas, jadi saya ikut kayak pameran. Terus dari pemerintahan Sidoarjo juga, ini kan ada dukungan lah. Komunitas Kohansi juga. Tapi Ibu memang tidak ini Bu, tidak tidak ada kendala di pemasaran mungkin? Nggak ada ya? Atau enggak, alhamdulillah ada aja sih. Ada orang datang, saya juga offline, online semua saya kerjakan. Ini order dibuat berdasarkan pemesanan atau memang sudah disediakan? Memang ada yang tersedia dan ada yang untuk pemesanan. Jadi tergantung sama yang pesan ya Bu, atau ya, customize lah istilahnya kayak gitu ya kan? Ya. Oke, nah ini kalau ada yang mau belajar bisa ke saya juga. Oke, bisa Bu secara garis besar saja bisa disampaikan kira-kira untuk membuat kain ekoprint ini bagaimana sih? Cara pembuatannya itu kain dibentang, ditempel kain itu sebelum, bukan langsung kain dari toko gitu, enggak kan? Kain itu ada prosesnya. Prosesnya itu namanya mordan. Setelah dimordan, kain ini diperas, dibentangkan, tempel-tempel daun, digulung, dikukus selama 2 jam. Itu proses pembuatan kain ekoprint. Itu apa Bu tujuannya? Supaya awet atau warnanya nggak pudar atau bagaimana? Kan kita ngambil warna dari daun. Kalau warna kainnya kita pakai warna alam. Kalau tempel daunnya itu kan untuk mengeluarkan warna dari daun itu sendiri. Jadi kita nggak tahu warna yang keluar nanti apa, kita nggak tahu. Keluar-keluar, keren seperti ini. Ini daun jati. Daun jati, kok agak ungu ya Bu, tapi ya? Di sini ungu, di sini merah. Nah, beda-beda berarti ya Bu ya? Beda, kita tidak pernah akan tahu hasilnya. Surprise. Surprise. Ya, warna-warnanya surprise. Kalau orang suka seni, insya Allah suka sama itu. Iya, wow gitu ya. Wow. Iya, Bu, kalau yang oranye itu dari daun apa ya yang di sepatu itu? Di sepatu itu namanya ini daun Afrika. Kayu Afrika. Oh, pemane. Iya, daun apa itu, Bu? Ada memang daun ini adanya di Kota Malang, pokoknya daerah yang dingin-dingin. Di Malang, saya dapatnya dari Malang itu. Jadi sebenarnya untuk daun-daunan itu syaratnya harus yang bagaimana sih Bu? Apakah bentuknya harus yang unik atau menghasilkan warna? Ya, yang bisa mengeluarkan warna. Jadi yang taninnya tinggi, zat warnanya tinggi. Seperti daun jati, daun jarak, daun stroberi juga bisa. Itu tinggal ditempelkan di kain gitu aja ya, atau bagaimana prosesnya Bu? Tempel sesuai dengan keinginan kita, mau modelnya gimana terserah, sesuai keinginan. Oke, nah itu kalau yang di sepatu itu apa nggak susah ya Bu? Itu dari kain yang seperti apa ya?
Semua kain yang saya buat itu semua lembaran, kain berupa lembaran. Setelah selesai dari lembaran itu, saya bawa ke tukang sepatu saya, diemal, dijadikan sepatu. Oke, enggak, maksud saya gini, karena sepatu sama ketika dibuat baju itu kan harus beda. Karena sepatu itu kan harus yang tahan lama kan, bahannya gitu ya, kan. Terus memang kalau sepatu itu pakai bahan yang kanvas. Jadi tebal dia. Iya kan, harus tebal karena buat kaki dan ini harus dibuat awet gitu kan. Jadi pasti harus beda bahan dasarnya, kainnya dan sebagainya. Nih kalau boleh tahu harganya berapa ya Bu untuk sepatu, tas dan sebagainya itu? Ini soalnya. Kalau sepatu ini saya 250. Kalau tas kulitnya hampir 600 sampai 700. Kalau tas kanvasnya 350. Ada sepatu boot seperti ini 250 juga. Oh oke. Jadi ini kalau Mas. Kain ini 350. Itu berapa meter Bu? 2 meter tapi lebarnya 1,5. 350 ya? Ya, ada yang 250 juga yang lebarnya biasa. 250, lebar 120. Oke, itu gimana Bu? Nanti kalau misalnya prosesnya, kalau misalnya nih ya orang beli itu apa pertama luntur dulu atau bagaimana? Ini kain sudah saya setelah saya dari kita buat itu saya oksidasi selama 7 hari. Artinya? Setelah oksidasi saya cuci. Saya biarkan oksidasi itu dibiarkan selama 7 hari. Setelah selesai 7 hari saya cuci, saya keluruhkan warna-warna yang nggak menempel itu luruh. Jadi insya Allah warna-warna ini nggak luruh lagi, nggak luntur ya Bu ya? Oke, baik. Ibu, awalnya ini ketika Ibu tertarik dengan EcoPrint itu memang apa Bu? Didasari apa sih sebenarnya? Saya sih asalnya itu memang sepatu bordir. Jadi pembuat sepatu gitu ya? Iya, jadi memang saya suka seni. Udah kelihatan gitu loh maksudnya. Ini hobi lah. Saya. Padu padan warnanya itu untuk tas dan itu matching ya, warnanya abu-abu gelap sama orange gitu, jadi oranye juga soft bagus lah gitu ya. Saya jadi menilai. Oke, Bu, kenapa yang dipilih untuk ini hanya sepatu dan tas Bu? Mungkin dompet atau apa gitu? Iya, ada, memang biasanya dompet ini lagi habis, jadi nggak saya tampilkan. Dan dompet untuk cowok, sepatu untuk cowok juga biasanya ada, tapi ini lagi kosong. Kalau mau pesan bisa langsung hubungin saya. Oke, baik. Saya itu biasanya yang tahu untuk EcoPrint itu biasanya di kain ya. Tapi kalau untuk di kulit itu kok agak jarang ya. Ini agak susah atau gimana ya Bu prosesnya? Prosesnya sama aja, sama-sama dikukus, tapi cuma kalau kulit itu apinya harus kecil banget. Oh, harus sabar berarti karena lama mungkin ya? Sabar, ya, harus sabar ngelihat apinya. Kalau sampai airnya mendidih harus diangkat, dibuka. Gitu. Iya. Memang kayaknya harus langsung praktek mungkin ya, kalau sahabat Suara Sidoarjo pengen tahu seperti apa. Kalau dibayangkan itu agak ini ya, agak susah. Baik. Harus praktek. Ibu Nazida, Ibu, saya pengen tahu Bu, untuk mengembangkan usaha Ibu ini apa yang sudah dilakukan selama ini Bu? Saya cuma online sama offline aja sih. Cuma itu aja saya kembangkan lewat Facebook, lewat Instagram. Pameran-pameran mungkin juga ikut gitu ya Bu ya?
pameran-pameran, tapi akhir-akhir ini kan pameran memang nggak ada ya. Iya, betul. 2 tahun ini memang jarang ada pameran. Akhirnya melalui online ya, Bu ya? Online. Iya. Ibu pernah nggak mengadakan kayak testimoni gitu bagi pembeli-pembelinya? Gimana kesan-kesannya, seperti apa gitu? Kira-kira seperti apa sih? Oh iya, pernah. Ada sih salah satu pembeli itu yang bilang, nggak ada yang ngembarin, Mbak. Oh ya, betul. Karena setiap satu produk ya satu itu ya, Bu ya? Iya, satu produk satu. Jadi orang-orang pada seneng, enak pakai ini, nggak ada yang ngembarin, terus kainnya dingin. Harga juga terjangkau kan, dengan hasil seperti ini, harga terjangkau. Oke. Saya ingin tahu juga ini, Bu, kira-kira untuk kedepannya apakah Ibu akan mungkin ya ingin melebarkan sayapnya gitu, membuka reseller atau menitipkan barang itu ke mall atau supermarket atau apa? Bukan supermarket sih karena bukan makanan ya, tapi ke mall atau ke apa kayak gitu? Ya, memang ada kita dari Kohansi memfasilitasi kami untuk di mall. Insya Allah bulan depan Oktober bisa kita di mall sudah lagi. Ada brandnya ya, Bu? Bulan Juli itu kita sudah ada di Mall Malang, tapi berhubung ya pandemi seperti ini, PPKM lah ini semuanya, jadi kita agak mundur sampai nanti bulan Oktober. Oke, ini brandnya atau mereknya tetap NZ Ecoprint ini ya, Bu ya? Ya, NZ Ecoprint, ya. Oke, baik. Nah, ini sahabat bisa jadi inspirasi buat kita semuanya ya. Ibu, ini yang paling penting juga ya. Kira-kira untuk memproduksi Ecoprint ini ada kendala-kendala nggak, Bu, selama ini? Enggak sih, enggak ada. Bahan baku, pemasaran dan sebagainya aman-aman saja ya? Aman. Oh, oke. Kalau boleh tahu, Bu, omsetnya berapa sih? Sampai berapa? Omset saya 1 bulan hampir 15 juta. Waduh. Ayo ibu-ibu yang mau belajar silahkan. Lumayan loh ya, 15 juta. Ya ampun, ini buat DP umroh loh. Iya ya, buat DP umroh sudah masuk ini ya. Baik, iya Ibu Nazida, baik juga Pak Suroto. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya atau memberikan tanggapan silakan ya. 031-896-1514 atau WA di 0811-309-1009. Kami segera kembali. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution.
News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, jangan lupa nanti jam 1 sampai jam 2 siang Anda bisa mengikuti talk show bersama Sekolah Pembangunan Jaya 2. Temanya adalah tentang testimoni kegiatan pembelajaran Sekolah Pembangunan Jaya 2. Sekali lagi, nanti jam 1 sampai jam 2 siang ya, Rabu 14 September. Anda bisa menyimak program ini secara live streaming YouTube di LPPL Suara Sidoarjo Live, atau bisa juga mengikutinya melalui radio streaming di www.suarasidoarjo.id, launcher Android Suara Sidoarjo, Twitch LPPL Radio Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan Twitter Live @susi_visual. Interaktif 031-896-1514, WA 0811-309-1009. Talkshow Go English ini persembahan Sekolah Pembangunan Jaya 2. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Ayunda Fibrianti binti Pranoto, dulu tinggal di Bayung, RT 11 RW 3 Desa Penggareh, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Ayunda Fibrianti binti Pranoto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo. Jalan Hasanuddin nomor 90 hari Rabu 15 September 2021 atau hari ini ya, jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat, kita masih di Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan sahabat-sahabat dari Kohansi atau Komunitas Handicraft Sidoarjo dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Ada Bapak Suroto dengan brandnya yakni Tepi Kali yang menampilkan olahan lidah buaya dan seni lanjut, serta Ibu Nasida dengan brand NZ Ecoprint dengan menampilkan produknya yakni sepatu, tas, dan kain Ecoprint. Baik, saya ke Pak Suroto. Pak Suroto? Ya. Ya, masih bersama kami ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang nanti bisa langsung dijawab ya Pak ya. Ya. Oke, ini dari yang pertama dari Ibu Sandra yang ada di Candi. Pak, bagaimana caranya jika ingin mengajukan wisata edukasi ke Tebel Gedangan? Oke, ini ada berapa tapi satu-satu dulu Pak, langsung dijawab saja. Langsung aja buka Google Map di Bendo Makrama sudah tertera semua. Atau di Instagram wisata edukasi Tapak Kali Bendo, nanti kita komunikasi. Instagramnya Tapak Kali Bendo, wisata edukasi Tapak Kali Bendo. Wisata edukasi Tapak Kali Bendo. Kali Dendo. Bendo, Tapak Kali Bendo. Bendo B ya. Iya. Oke, ini nggak ada syarat-syarat tertentu ya. Misalnya kalau misalnya ada sekolah yang mengajukan ke sana gitu. Sebelum pandemi kami sudah ada kerjasama dengan Dignas, banyak belajar di luar kelas. Karena pandemi ini kami off. Pandemi ini kami banyak kehilangan tamu, banyak kehilangan aset. Alhamdulillah tidak kehilangan semangat.
Baik, ya. Tapi untuk saat ini bagaimana Pak untuk wisata edukasinya? Sudah dibuka atau masih nunggu instruksi atau bagaimana? Kita batasi. Oh, jadi kita buat dibatasi ya. Ya. Oke, tapi tetap prokes ya Pak ya. Baik. Kemudian ini pertanyaan dari melalui Instagram @hani. Pak, untuk minumannya apakah diminum pada saat sebentar. Pak, untuk minuman tepi kali olahan lidah buaya ini jika diminum pada saat asam lambung kambuh apakah boleh? Atau meminumnya pada saat tidak kambuh? Minuman ini bisa diminum setiap saat karena tidak ada efek sampingan karena kita buat secara organik. Jadi kalau berkunjung sini kami siapkan ada namanya bendo ketan. Ini paket namanya bendo ketan. Jadi sekaligus kita nikmati edukasi, sekaligus minum lidah buaya. Mungkin bisa ada nggak Pak contoh ini produknya? Bisa diperlihatkan Pak? Nah ini. Contohnya, nah. Ini yang mencolot. Iya Pak. Yang 350. Kalau mau ke sini kami edukasikan tentang asam lambung. Itu berat bersihnya 250 mili ya. Itu yang 5.000 ya Pak harganya ya? Iya, yang 5.000. Oke. Ini ternyata bisa dikonsumsi setiap saat ya. Silakan, aman ya Pak ya? Aman, tanpa bahan pengawet. Kira-kira ini kami ngelola lidah. Rasanya manis segar gitu ya Pak? Atau gimana? Manis segar. Jadi khusus nanti yang kena diabetes kami pakai Tropicana. Jadi selain gula katakan gulaku. Jadi ada nanti berdasarkan order. Oh baik ya. Jadi kalau misalnya yang diabetes itu untuk meminimalisir glukos ya, ini nanti dipilih yang aman ya. Baik. Dari Almira yang ada di Waru, Pak Suroto, apakah minumannya juga aman jika dikonsumsi anak kecil atau balita? Alhamdulillah selama ini kami juga tes untuk cek ke konsumen, nggak ada keluhan. Jadi aman lah. Jadi kami dari nanam sampai produksi kami higienis semua. Oke, aman ya. Jadi untuk anak kecil kalau misalnya memang pingin, jadi ada variasi, nggak melulu susu ya Pak ya, tapi ada olahan-olahan herbal gitu loh maksudnya. Oke. Kalau berkunjung ke sini nanti kita ajak ke kebun lidah buayanya. Nah, ini ya yang jadi pemandangan yang menarik, ijo-ijo yang seperti apa. Kita tahunya lidah buaya paling ya dalam pot ya, tapi ini mungkin saya membayangkan itu ada kebun lidah buaya yang wah sampai bisa buat foto-foto biasanya ya. Oke, Pak Suroto, ini kan ada produk lagi yaitu seni rajut. Mungkin sekilas saja bisa disampaikan apa ini Pak? Kami sebelumnya itu mekramo. Jadi mekramo seperti contoh di belakang ini. Jadi Kima ini sebagai galeri. Jadi kami kolaborasi dengan Bu Nazida tadi sudah berapa kali melatih ekoprint di lokasi ini. Sehingga kita kolaborasinya itu. Oke. Jadi rumah saya sebagai galeri. Pelatihan apapun. Iya. Sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai galeri ya Pak ya. Oke, saya lihat memang artistik begitu ya. Penataannya ada motif bata-bataan gitu. ada joglo-joglonya gitu. Baik, Pak Suroto, saya bergeser ke Ibu Nazida ya. Ini ada 3 pertanyaan sebelum kita akhiri karena waktunya kurang 6 menit lagi. Ibu Nazida bersama kami ya. Ya, Mas. Oke. Bu Nazida, ini ada pertanyaan dari ini dari Ibu Rahma yang ada di Sukodono ya. Bu, apa yang menjadi ciri khas produk dari NZ Ecoprint? Ciri khasnya apa ya? Saya kalau Ecoprint sih nggak ada ciri khas, soalnya kan selalu berubah. Model motifnya itu selalu berubah.
mungkin ada ciri khas warna dan sebagainya, enggak ya Bu ya? Enggak ada ya? Nggak bisa, soalnya kan saya menurut ini pembeli aja. Kalau ada konsumen yang mau warna apa, saya buatkan gitu. Tapi kalau untuk ciri khas memang nggak ada. Oke, apakah Ibu suatu saat nanti akan membuat ciri khas tertentu dari brandnya Ibu ini? Mungkin di sepatu ya, karena basic saya sepatu. Mungkin nanti ada ciri khas tertentu gitu ya? Iya. Oke, tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat ada ciri khas, karena mungkin saat ini made by order gitu kan, bikin tapi berdasarkan pesanan gitu ya Bu ya? Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini melalui Instagram Stefanus ya. Apakah NZ Ecoprint bersedia bekerjasama dengan ibu PKK dalam hal pelatihan? Bisa. Oke, baik. Ini caranya bagaimana? Mengajukan ke ibu atau? Nah, hubungi ke nomor 0878 5150 8008. Oke. Jadi Ibu Nazida ini juga membuka kesempatan ya buat ibu-ibu PKK yang ingin mendapatkan ilmu pelatihan ya untuk membuat Ecoprint ini. Jadi tidak hanya sebatas kain, tapi nanti bisa diolah atau diproduksi menjadi sepatu, tas dan sebagainya, dompet juga ya kan. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu dari Rio, untuk NZ Ecoprint apakah menerima order dalam jumlah banyak, misalnya souvenir pernikahan ya, seperti souvenir pernikahan dan sebagainya. Iya Bu, seperti itu. Menerima. Oke, ini ada syaratnya atau gimana Bu nanti? Enggak, hubungi aja saya, nanti saya jelaskan by WA. Oke, jadi misalnya nih souvenir itu kan biasanya ada minimal Bu. Kalau di pasar turi itu kan biasanya biasanya ke pasar turi soalnya itu ada minimal, misalnya nggak bisa kalau 50 harus 100 atau 200 harus berapa kayak gitu. Kalau saya nggak pakai minimal lah, kasihan kalau yang mau. Kalau pengantin masa sih ngundang orang 1-2 kan enggak. Iya. Ya, mungkin Bu yang istimewa itu ada 50 gitu kan. Pesannya di Ibu Nazida. Yang lain ya ke pasar turi yang murah-murah gitu. Oke. Baik. Ibu mungkin yang terakhir ya sebagai penutup, apa yang Ibu beri, saran-saran apa yang Ibu bisa sampaikan pada kami, sahabat Suara Sidoarjo, terkait dengan usaha-usaha Ibu ini? Mungkin ada yang ingin mengikuti jejaknya Ibu atau bagaimana gitu, silakan. Ya, monggo ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik semuanya yang ingin usaha sendiri, pegang uang sendiri, yuk hubungi Bu Nazida 0878 5150 8008. Dan kalau ingin bergabung di Kohansi, yuk bisa juga hubungi Bu Nazida juga boleh. Atau langsung ke sekretariat Kohansi di Ciwok. Oke. Baik. Kalau Pak Suroto masih bersama kami, Pak Suroto? Ya, halo. Ya. Mungkin ini Pak, yang sebagai yang terakhir, saran-saran apa yang bisa Bapak sampaikan untuk sahabat Suara Sidoarjo jika ingin mengikuti jejak dari Pak Suroto ini? Monggo silakan. Untuk UMKM yang ada di Sidoarjo, jadi UMKM kita jangan sering jadi objek, marilah kita jadi subjek. Jangan sering diundang. Bagaimana UMKM itu mengundang? Iya, harapan saya sehingga jangan sering dicarikan pasar. Bagaimana menciptakan pasar sehingga UMKM berdaulat, mampu berpikir untuk sekitarnya dulu. Jadi selama ini kami dari pemerintah daerah belum ada pengakuan, apalagi bantuan. Pengakuan aja belum. Kami bisa menciptakan UMKM yang kecil-kecil. Harapan dari kelompok kami, akuilah kami kegiatan yang ada di Tapak Kali Bendo ini. Terima kasih. Oke, baik. Iya Pak, kami doakan semoga UMKM di Tapak Kali Bendo ya, ini juga lambat laun nanti akan sukses, dan kita tentunya juga mengharapkan ada sinergitas gitu ya,
khususnya peran serta Pemkab Sidoarjo dalam mendukung UMKM ya, karena bagaimanapun juga Sidoarjo ini kan dikenal sebagai wilayah 1000 UMKM ya, betul ya Pak ya? Betul. Nah, karena memang banyak sekali UMKM di wilayah Sidoarjo dan kita harapkan ini juga bertumbuh kembang begitu ya. Jadi bukan tumbuh kempis tidak begitu, tapi bertumbuh kembang sehingga bisa tentunya meningkatkan perekonomian masyarakatnya juga. Baik, Ibu Nazida, Pak Suroto, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam Sidoarjo Kota UMKM dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak ya program talk show kita pagi hari ini setiap Rabu pagi jam 7 sampai 8, yakni Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan sahabat-sahabat dari Kohansi, Komunitas Handicraft Sidoarjo. Dengan narasumber kita pagi hari ini ada Pak Suroto dengan brandnya Tepi Kali, olahan lidah buaya dan seni rajut, juga Ibu Nazida dengan brandnya NZ Ecoprint dengan produknya sepatu, tas, dan kain Ecoprint. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.